Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat se-Jawa Timur. Saya Kurniza Syahrubi Koiriah dari SMA Negeri 1 Gambiran, Banyuwangi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya saya dalam keadaan sehat walafiat. Hai semuanya, saya gemar membaca beberapa novel dari berbagai pengarang, dari berbagai genre seperti Galaksi karya Poppy Pertiwi, Pulang karya Terelie, Babat Mangkubumi, Ayam Jantan dari Timur karya Det Murnia, dan masih banyak lagi. Terakhir, saya membaca Awan Mengambang di Cakrawala. Dari judulnya yang unik, membuat minat baca saya tergugah. Untuk itu, saya akan mengulas cerita tersebut. Awan Mengambang di Cakrawala. Andini salah satu tokoh di cerita tersebut. Suatu ketika, ia akan berlibur di Purwokerto, rumah eyangnya. Ia sangat menyukai lingkungan di sana. Tempatnya yang sejuk, berada di pedesaan yang dikelilingi lembah. Dan eyang selalu menceritakan sebuah kisah mitologi. Eyang menceritakan sebuah kisah Parikesit, salah satu tokoh pewayangan yang mungkin teman-teman pernah dengar ataupun baca. Kisah ini ditunggu-tunggu oleh Andini. Ia dengarkan penuh dengan kekaguman. Di balik kisah Parikesit terdapat peperangan Baratayuda antara Kurawa dan Pandawa yang saling merebutkan kekuasaan. Mengapa saya tertarik dengan cerita beliau? 1. Di balik kisah ini terdapat informasi yang dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta termotivasi pembaca untuk hal-hal yang positif, seperti menyadari bahwa segala sesuatu tidak abadi. Apa yang diciptakan akan dihancurkan, apa yang terbang tinggi akan jatuh juga. Maut tidak membenci atau mencintai seseorang, tetapi karmalah yang menentukan kehidupan. 2. Menggunakan gaya bahasa, diksi, dan puitis membuat saya seolah-olah menjadi tokoh di cerita tersebut. Seperti langit menjadi redup, terdengar suara kidung sayup-sayup, dan bunga-bunga mengeluarkan aroma. 3. Ketebalan buku 71 lembar sehingga membuat pembaca dapat berliterasi dengan meluangkan waktu yang tidak cukup lama. Sangat cocok pada zaman yang sekarang di mana kesibukan sehingga kita menjadi bisa meluangkan waktu. Dari waktu yang singkat saya mendapatkan informasi yang begitu luas. Jadi, teman-teman jika tidak membacanya pasti rugi. 4. Buku ini memiliki konsep yang berbeda dan penafsiran yang mudah untuk dimengerti. Barangkali kekurangan kendala bagi saya yaitu menafsirkan banyaknya bahasa puitis. Tetapi itu tidak membuat saya untuk berhenti membaca, melainkan saya menjadi tertarik dan terus melihat, membaca setiap lembaran buku. Sebelum saya mengakhiri ulasan ini, banyak hal menarik untuk teman-teman se-Jawa Timur. Banyak sesuatu yang dapat kita pelajari dari segi kehidupan. Bahasa puitis dapat sebagai menambah relasi dan banyaknya penafsiran yang tidak kita duga. Buku ini begitu membuat saya terpukau. Apakah
teman-teman sudah membacanya? Jangan-jangan belum. Mari kita buktikan bahwa remaja Indonesia memiliki literasi yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat lebih berliterasi maupun membaca buku, komik, ataupun novel. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.